Baiklah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Di pertemuan yang pertama, kita sudah mempelajari ciri khas atom karbon. Kemudian juga kita sudah mempelajari jenis ikatan yang terdapat di dalamnya. Ya, senyawa hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu yaitu alkana, hidrokarbon tak jenuh, alkena, dan alkuna. Nah, kita langsung aja ke yang pertama, alkana. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal. Ya, dituliskan C, ikatan tunggal C. Rumus umum alkana Cn H2n tambah 2 dengan arti N itu adalah jumlah atom C. Nah, di bawah ini kita lihat deret homolog dari alkana. Jika atom C sama dengan 1, maka rumus molekulnya CH4 dari rumus ini tadi. Ya, C-nya 1, H, 2 kali 1 tambah 2. Jadi C1, maka H 2 kali 1 tambah 2. 2 kali 1, 2. Tambah 2, 4. Jadi CH4. Nama alkananya metana. Demikian seterusnya. Ya, sampai dengan C10. Ya, jadi CH4 dengan C2H6 selisihnya ini C-nya 1, H2. Seperti itu sampai ke bawah. Jadi namanya jika C-nya 1, 2 dan seterusnya ini kita hubungkan. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Jadi ibu ulangi kembali ya, deret homolog yaitu suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang bermiripan atau mirip. Ya. Itu yang disebut dengan deret homolog. Kita langsung ke tata nama alkana. Jika rantai C tidak bercabang, maksudnya ya, tidak memiliki cabang C ke atom yang lain. Nama alkana sesuai dengan jumlah atom C dan diberi awalan N atau N maksudnya normal, tidak bercabang. Jika rantai karbon terdiri atas 4 atom C atau lebih. Ya, contohnya di sini, ini atom C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi pada contoh ini, rantai karbon ini tidak bercabang, memiliki atom C 4. Tadi kita sudah pelajari di depan. Namanya, kalau atom C-nya 4, dinamakan butana. Ya. Jadi karena tidak bercabang, ditulis dengan N butana, dibaca normal butana. Nah, nomor 2 ini, C-nya ini ada 6, ya. Ini juga tidak bercabang, hanya saja dibelokkan ke bawah. Ya. Jika atom C-nya 6, namanya berarti heksana. Karena tidak bercabang, dibaca normal heksana. Demikian, ya. Kemudian jika rantai C bercabang, menentukan rantai terpanjang atau rantai induk yang menjadi nama alkananya, atom-atom C yang tidak terletak pada rantai terpanjang merupakan cabang daripada
rantai karbon. Cabang itu diberi dengan nama alkil, yaitu nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Gugus alkil mempunyai rumus umum CnH2n tambah 1. Nah, kalau tadi alkana, CnH2n tambah 2, di sini ditambah 1. Nah, jika di sini contohnya, jika N-nya 1, C-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 tambah 1, jadi CH3. Demikian juga dengan jika C-nya 2, ya. Jadinya ini sama aja dengan C2H5. Jadi diawali dengan CH3, C2H5, C3H7, seterusnya. Ini namanya. Jika C-nya 1, metil. Jika C-nya 2, etil. Jika C-nya 3, propil. Jika C-nya 4, ya, sama juga dengan amil. Kemudian ini posisinya dibuat siku. Ya, siku seperti ini. Ada tanda iso. Tapi kalau dia lurus aja ke depan, namanya propil. C-nya itu 3. Ya, H-nya itu 7. Jadi C3H7 propil. Nah, tapi kalau bentuknya seperti ini, dibaca nanti isopropil. Nah, ini mungkin nanti disambung lagi dengan rantai induk. Ya. Kemudian ini, sekunder butil. Sekunder butil atau sek butil. Ini dibuat di sini jika dia terikat di sini pada atom C sekunder. Kemudian ini, isobutil. Posisinya dia segitiga begini, tapi ini 4. Ya. Cabangnya ini ke atas atau ke bawah sama. Ya, jadi dibaca isobutil. Kemudian ini, terbutil. Ini, terbutil. C-nya ke atas, ke bawah CH3, ke kiri CH3. Jadi ini atom C ini terbutil namanya, tersier butil. Ya, sama aja. Ya, karena atom C ini mengikat atom C yang lain. Nah, kemudian penulisan rumus struktur senyawa alkana. Pertama, kita menuliskan rantai induk senyawa alkana. Kedua, menuliskan cabang yang kita namakan tadi gugus alkil pada rantai induk. Ketiga, menambahkan atom H yang terikat pada atom C. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu pada prinsipnya atom C ini mengikat 4 H yang lain atau mengikat 4 ikatan kovalen tunggal. Ini seperti ini, 1, 2, 3. Sudah kita pelajari di sebelumnya. Jadi atom C mempunyai 4 tangan ikatan. Nah, sifat-sifat alkana, semakin bertambah jumlah atom C, maka massa molekul relatif ikut bertambah. Akibatnya titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Alkana rantai lurus mempunyai titik didih lebih tinggi dibanding alkana rantai bercabang dengan jumlah atom C yang sama. Kenapa? Semakin banyak cabang, maka titik didih juga semakin rendah. Kemudian mempunyai massa jenis kurang dari 1. Alkana juga dapat bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan air. Dan alkana ini sukar larut dan sukar bereaksi dengan zat lain. Kemudian pada suhu dan tekanan normal, ya, 4 suku pertama alkana berwujud gas. Diingat, ya, berarti mulai dari metana sampai dengan butana. Kemudian suku yang kelima sampai suku ke-17 berwujud cair. Dan suku yang ke-18 ke atas berwujud padat. Kemudian merupakan senyawa nonpolar. Nonpolar yang tidak larut dalam air, melainkan larut dalam eter. Kita tahu, ya, nonpolar itu yang tidak larut dalam air. Air ini adalah pelarut polar, ya, pelarut polar. Jadi dia tidak larut dalam pelarut polar, melainkan larut dalam eter. Kemudian senyawa alkana rantai panjang
dapat mengalami reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi yaitu mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Kemudian terjadi substitusi dengan halogen sehingga terbentuk hidrogen halogenida. Ya, halogen itu adalah golongan 7A. Contohnya di bawah ini, CH4 tambah Cl2 menghasilkan CH3Cl. Ini bisa kita lihat. Nah, kemudian alkena, rumus umum alkena yaitu CnH2n. CnH2n yaitu N-nya jumlah atom C. Sifat-sifat alkena titik didih alkena mirip dengan alkana. Makin bertambah jumlah atom C, harga massa molekul relatif makin besar, maka titik didihnya makin tinggi. Kemudian alkena mudah larut dalam pelarut organik, tetapi sukar larut dalam pelarut polar, contohnya air. Sebagaimana hidrokarbon pada umumnya, pembakaran atau oksidasi alkena juga akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Contohnya ini reaksinya C3H6. C3H6 itu adalah propana, ya. Ditambah oksigen menghasilkan CO2 dan H2O dengan persamaan reaksi koefisien reaksinya terlihat C3H8 koefisiennya 2, kemudian oksigennya koefisiennya di sini 9, CO2 koefisiennya 6. Ini sudah setara. Kemudian dapat mengalami reaksi polimerisasi. Ya. Alkena dapat bereaksi adisi dengan H2 atau hidrogen dan halogen. Ya, halogen itu disimbolkan dengan X2. Halogen itu misalnya F2, Cl2, Br2, I2. Ini dari golongan 7A. Kemudian adisi alkena dengan H2 dengan hidrogen. Jika ini diadisi, ya, ikatan rangkap ini akan putus, ya. Putus, terjadilah ikatan tunggal. Tadinya dia etena, ada ikatan rangkap 2, sekarang menjadi ikatan tunggal, yaitu etana. Kemudian adisi alkena dengan halogen. Jadi kalau diadisi dengan halogen, ya, putus ikatan rangkapnya, digantikan posisinya dengan Cl ini. Cl-nya ke yang pertama dan Cl satu lagi ke yang kedua. Jadinya namanya 1,2 dikloroetana. Tadinya etena, ya, dari etena karena ini 2. Ya, 1 2. Jadi ini Cl2 ini satu ke C nomor 1, satu lagi Cl2 ke nomor 2. Jadi menjadi CH2Cl, CH2Cl. Ini deret homolog alkena. Ya. Sama tadi rumusnya kan CnH2n. Berarti jika C-nya 2, H berarti 2 kali 2. Dinamakan etena. Ya. Jadi pada alkena dan alkuna, C itu tidak boleh 1, harus 2. Kenapa? Kan dia supaya apa? Berikatan C dengan C. Ini seterusnya sampai C10. Jadi dibaca C2H2 etena, C3H6 propena, C4H8 butena, seterusnya sampai dengan C10H20 menjadi dekena. Ya. Jadi jika atom C-nya ini harus mulai dari apa? 2. Ingat ya. Untuk nama dari alkena. Kemudian alkuna.
Kalau alkena tadi ikatan rangkap 2, alkuna ini adalah ikatan rangkap 3. Ya, memiliki ikatan rangkap 3. Jadi namanya sama juga penamaan alkana, tapi akhiran ana diganti dengan una. Rumus umum alkuna yaitu CnH2n kurang 2. Contoh, jika N-nya sama dengan 2, berarti H 2 kali 2, 4 kurang 2. Berarti C2H2, yaitu etuna. Selanjutnya, sama juga deret homolog alkana, alkena, dan alkuna. Selisihnya, ya, selisih C1, kemudian H2. Dari C2 ke C3, dari C3 ke C4. Jadi ini selisihnya 1, kemudian ini ke bawah, perhatikan, ini selisihnya 2. Dan digambarkan seperti ini. Ya, C2H2. Nih, seperti ini ikatan rangkap 3-nya. Dan perlu juga dijelaskan, anak-anak sering lupa. Kalau satu atom C tadi tangannya hanya 4. Jadi kalau sudah ikatan rangkapnya di sini 3, berarti C ini hanya memiliki 1H. Ini juga. Nah, kemudian ini. Ke sini 1H. Kalau yang nomor 2 ini tidak lagi dia punya H. Ya. Jadi tidak lagi punya H karena di sini sudah 4 tangannya. 1, 2, 3, 4. Jadi C yang ini tidak lagi punya H. Kalau ini tangannya baru 1. Berarti H3. Ya, CH3. Selanjutnya seperti ini. Dan kalau dipendekkan, ini CH2 2 kali. Ya, berarti CH2-nya digariskan seperti ini nanti jadi 2 kali. Kemudian ini CH2 3 kali. Jadi bisa kita hitung. C-nya ini misalnya 6. Berarti 1, 2, di sini ada 3. 2 tambah 3, 5. Tambah 1, 6. Ini hanya perpendekan. Jadi bisa disingkat. Ya. Dan namanya, kalau posisi ikatan rangkap di nomor 1, seperti ini semua di nomor 1. Jadi dinamakan 1 butuna. 1 pentuna. Jika C-nya 6, 1 hexuna. Selanjutnya seperti itu. Ya. Sifat-sifat alkuna. Sifat-sifat alkuna dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika alkuna yaitu A. Alkuna rantai pendek berwujud gas. Alkuna rantai yang panjang berwujud cair dan padat. Kemudian B, kerapatannya kecil. C, tidak larut dalam air. Ya, artinya tidak larut dalam pelarut polar. Ya. Kemudian D, titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena. Diingat ya, titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena. Walaupun jumlah atom karbonnya sama. Titik didih dan titik leleh beberapa alkuna dapat dilihat di tabel di bawah ini. Ya, ini Ibu tidak perlu bacakan, kamu bisa mengikuti. Kita sama-sama bisa mengikuti ya hubungan MR-nya. Ya, titik didihnya, titik lelehnya. Kemudian sifat kimia alkuna mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2, kemudian menjadi ikatan tunggal. Itu yang kita namakan dengan reaksi adisi. Ya. Tapi reaksi adisi alkuna lebih lambat dibanding dengan reaksi adisi alkena. Kenapa? Karena pada alkena dari ikatan rangkap 2 langsung ikatan tunggal. Tapi kalau di dalam alkuna mulai dari rangkap 3, kemudian ke rangkap 2, kemudian ke ikatan tunggal. Jadi wajar aja reaksinya lebih lambat. Kemudian
pembuatan alkuna. Ya. Alkuna dibuat dengan memanaskan campuran dihaloalkana dengan KOH. Artinya dihaloalkana itu artinya 2 halogen, senyawa halogen. Contohnya ini. Ya. Ditambahkan dengan KOH. Ini 2,3 ya. Dibromobutana. Maksudnya ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Berarti alkananya ini 4 mengikat halogen 2 yaitu bromo ya, Br. Jadi dibaca menjadi 2,3 dibromobutana. Nah, ya. Sehingga ya, setelah dipanaskan dengan karbon hidroksida ya, dapat menjadi ya, lepas ini PR-nya ini lepas ya, maka terjadi menjadi 2 butuna ya. 2 butuna tambah 2 KBr atau kalium bromida dan H2O gitu. Demikian ya pertemuan atau pembelajaran yang tentang alkana, alkena, dan alkuna. Di pertemuan berikutnya nanti kita membuat langsung contoh tata nama alkana, kemudian contoh tata nama alkena, dan tata nama alkuna. Selamat pagi, semoga yang Ibu jelaskan ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih.